Sekarang saya mau ceritakan satu rangkaian fakta yang bikin merinding. Begitu semuanya saling terhubung. Kita mulai dari yang sederhana. Siapa yang menguasai Selat Hormuz? Dia yang mengendalikan sepertiga minyak dunia. Sepertiga. Dan satu-satunya negara yang saat ini berdiri di selat itu dan tidak membiarkan siapapun masuk adalah Iran. Tapi ini baru permulaan. Makanya pertanyaannya, siapa yang mau menyingkirkan Iran? Nah, disinilah mulai hal yang paling menarik. Ada seseorang bernama Peter Thiel, informan Badan Penyelidik Federal Amerika Serikat, kontraktor Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat, salah satu pendiri perusahaan teknologi bernama Palantir. Ingat baik-baik, Palantir. Ada Elon Musk, rekan bisnisnya dari perusahaan pembayaran online PayPal, kontraktor pertahanan. Dan ada David Sachs, teman dekat mereka. 3 orang ini datang ke Trump dan bilang, ambil Vance sebagai wakil presiden atau Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat akan menjangkaumu. Untuk memahami kenapa justru Thiel adalah tokoh sentral dalam cerita ini, kita perlu memahami apa sebenarnya Palantir itu. Didirikan pada tahun 2003 dengan uang dari divisi modal Ventura, Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat yang bernama In-Q-Tel, sebagai apa yang Thiel sendiri sebut sebagai perusahaan bernisi untuk mengurangi terorisme sambil menjaga kebebasan sipil, Palantir Technologies sudah lama berubah menjadi alat digital kekuasaan tingkat tertinggi. Thiel menamai perusahaannya dari bola kristal yang bisa melihat segalanya dalam kisah Lord of the Rings yang merusak para pemiliknya dengan penglihatan yang sepotong-sepotong dan penuh manipulasi. Kalau dipikir-pikir lagi, ini seperti pengakuan jujur yang tidak disengaja tentang tujuan sebenarnya perusahaan tersebut. Memata-matai banyak orang demi kepentingan segelintir orang berkuasa. Lebih dari 10 tahun, perusahaan ini mendapatkan kontrak besar dari pemerintah, termasuk dari Departemen Pertahanan, Departemen Keamanan Dalam Negeri, dan Badan Penyelidik Federal Amerika Serikat. Dan bukan sekedar pengolahan data biasa, Palantir membangun perangkat lunak yang mengumpulkan dan mengolah data dalam jumlah raksasa, mulai dari sidik jari, catatan telepon, petunjuk, jaringan kenalan, foto satelit, catatan bank, hingga media sosial. Dan hasilnya bisa digunakan untuk menemukan hubungan tersembunyi dan jaringan, mengungkap aktivitas teroris, bahkan memprediksi serangan. Tidak heran kalau perusahaan ini dijuluki pedagang senjata era kecerdasan buatan abad ke-21. Perlu juga diperhatikan secara khusus keterkaitan antara Thiel, Musk, dan Sachs sebagai satu kekuatan politik. Menurut laporan Business Insider, sejak tahun 2021, Thiel sudah menjadi informan Badan Penyelidik Federal Amerika Serikat. Sementara itu, menurut mantan agen Badan Penyelidik Federal Jonathan Buma, Peter Thiel, Elon Musk, dan David Sachs adalah target intelijen Rusia. Dan justru Thiel yang membantu Badan Penyelidik Federal Amerika Serikat mengidentifikasi jaringan mata-mata asing. Ini poin yang sangat penting. Orang yang menjadi informan dinas rahasia pada saat yang sama adalah kontraktor swasta terbesar mereka. Palantir menjual produknya ke Badan Intelijen Pusat, Badan Penyelidik Federal, dan Departemen Kepolisian di seluruh Amerika, serta klien-klien besar di luar negeri. Artinya ini adalah lingkaran tertutup yang klasik. Thiel memata-matai untuk negara. Negara membayar Thiel untuk alat pengintaian. Thiel menggunakan status ini untuk pengaruh politik. Oligarki Silicon Valley ini memiliki hubungan mendalam dengan Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat dan kompleks militer industri. Dan dia adalah salah satu sponsor paling berpengaruh dari Partai Republik. Soal David Sachs, dia bukan sekedar teman Thiel dan Musk. Sachs adalah mantan eksekutif teknologi ternama dan podcaster terkenal yang menjadi pendukung vokal Musk sejak Musk membeli Twitter. Sachs mengorganisir penggalangan dana untuk Trump di rumahnya di San Francisco, menghasilkan $12 juta. Yang menarik, ketiganya, Thiel, Musk, dan Sachs, sudah terhubung sejak zaman PayPal, perusahaan yang pada dasarnya meletakkan fondasi pengaruh mereka saat ini. Mereka bukan sekedar mitra bisnis, ini adalah kelompok kepentingan politik yang secara metodis menempatkan orang-orang mereka tepat di jantung kekuasaan Amerika. Tapi tunggu dulu, masih ada yang